Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suatu hari Hadrat Masih Maud salam pergi bersama para sahabat keluar untuk berjalan-jalan. Di jalan tibalah membicarakan berkenaan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa untuk membuat kebenaran tadi berkilau dan untuk menolong jemaat ini sedemikian rupa Allah Ta'ala melakukan upaya yang keras, tapi tetap saja mata orang-orang tadi, para penentang tadi tidak terbuka. Al-Masih Maud bersabda, suatu ketika ada seorang penentang menulis surat kepada saya bahwa meskipun orang-orang berjuang keras untuk menentang Tuhan, tapi kami tidak bisa menjawab walaupun hanya satu pertanyaan. Jadi meskipun penentangan yang sedemikian rupa, Tuhan tetap saja terus maju di dalam upaya-upaya Tuhan. Jadi inilah janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud salam yang hasilnya sudah zahir pada saat itu. Dan tidak hanya saat itu saja, bahkan sampai saat ini pun para penentang terus berupaya keras untuk menentang Hadrat Masih Maud salam. Tapi jemaat ini dengan karunia Allah Ta'ala terus berkembang. Dimanapun, di pojok dunia manapun, para penentang berusaha untuk menekan para Ahmadi atau untuk menghabisi para Ahmadi. Tapi Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala meningkatkan standar pengorbanan para Ahmad di sana, dan juga di negeri-negeri lain di dunia itu, bagaimana Allah Ta'ala membuka jalan untuk kemajuan jemaat, yang mana jika kita melakukan itu dengan upaya kita sendiri, maka tidak akan mungkin bisa berhasil. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Ahmadi merupakan tanaman yang ditanam oleh tangan Allah Ta'ala sendiri, yang sesuai dengan janji Allah Ta'ala akan berbunga, berkembang, insya Allah, dan tumbuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan karunia, bagaimana Allah Ta'ala membuka hati orang-orang, dan bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan pesannya kepada orang-orang. Di Nigeria, mubalik kita menulis bahwa
ada satu kunjungan tabligh. Ketika dilakukan perjalanan tabligh, ada jalan yang buruk. Ketika jalan tabligh setelah 3 hari pulangnya melalui jalan yang sama juga, ada satu kampung di sana ketika kami lewat sana, dan orang-orang menahan kami. Mereka mengatakan bahwa kami sedang menunggu kepulangan Tuan. Tuan silakan datang menemui imam kami. Ketika saya pergi ke Imam Sahib, lalu sang imam tadi mengatakan, Tuan keluarkanlah formulir baiat, kami ingin baiat semuanya, katanya. Lalu beliau Mubalik ini mengatakan, jangan tergesa-gesa untuk baiat. Imam Sahib mengatakan, bagi Allah Ta'ala telah membuat kami puas, katanya, tentram. Karena itu kami tidak ragu lagi dengan kebenaran jemaat. Bagaimana Allah Ta'ala memuaskan hati mereka ketika mereka menceritakan bahwa ketika Tuhan berlalu di datang dari tempat ini, ada seorang imam Wahabi datang dengan kafilahnya kepada kami bahwa Ahmadi itu adalah kafir, katanya. Tapi kalian malah membiarkan orang Ahmadi tadi masuk ke masjid dan membiarkan mereka tabligh di sini. Kenapa kalian berbuat demikian? Lalu Imam Sahib masjid itu menjawab, inilah bedanya antara kalian dengan orang-orang Ahmadi, katanya. Semenjak Tuhan datang ke sini, kalian tidak mengatakan hal lain selain dari mengkafirkan orang lain. Sedangkan orang Ahmadi selama mereka di sini, mereka hanya menceritakan Quran Karim dan hadis, tidak menceritakan hal lain-lain. Jika hal yang disampaikan oleh para Ahmadi ini adalah kekufuran, maka kami menyukai kekufuran seperti ini dan kami ingin menjadi kafir dalam hal ini. Lalu Maulwi Wahabi tadi mereka merasa gagal, akhirnya pulang. Bagaimana orang kampung itu mereka memelas supaya menerima baiat kami, katanya. Lalu terjadilah baiat di sana, dan di sana berdiri satu jemaat yang besar. Lalu dari Tanzania ada Mubalik Silsilah menulis, ada berdiri satu jemaat besar di sini. Jaraknya 35 km dari kota Deborah. Ada seorang yang baiat melalui seorang teman Ahmadi kita. Beliau biasa pergi ke tempat itu dan membagikan pamflet selebaran-selebaran. Lalu ada orang-orang yang baiat membaca pamflet itu. Lalu Mu'allim Silsilah berkali-kali melakukan kunjungan ke sana dan bertabligh. Lalu ada orang-orang yang baiat lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, sekarang di sana jumlahnya terus bertambah, jumlah Ahmadi. Orang jemaat di sana miskin, tapi semangat keimanan mereka sangat besar, kuat. Lalu mereka membuat masjid yang sederhana di sana, dan mereka pun mulai membayar canda. Begitu juga di Mali, Amir Sahib di Mali menulis, Firqah Tizaniyah, di sana ada seorang imam di sana. Tongkara Sahib baiat masuk jemaat. Ketika baiat, beliau menceritakan bahwa beliau sudah waktu dalam sangat yang lama, beliau terus mendengarkan kaset dan radio. Di Mali itu banyak sekali stasiun radio milik jemaat kita, dan jangkauannya sampai 80 mil di sana. Jadi luar biasa untuk tabligh di sana. Jadi ayah beliau almarhum, namanya beliau seorang imam Firqah Tanzania tadi. Beliau pernah membaiatkan orang-orang musyrik di sana. Suatu ketika Adam Sahib melihat di dalam mimpi bahwa ayah beliau mengatakan, Ahmadiyah merupakan jalan yang benar, dan untuk menyampaikan pesan Ahmadiyah berupayalah keras. Maksudnya bilang ke anaknya dalam mimpi itu. Lalu setelah itu mu'allim kita itu menemui Mu'allim Sahib
lalu pergi ke sebuah kampung untuk bertabligh. Yang sebelumnya orang-orang di sana adalah musyrik, tapi dengan perantaraan ayah beliau menjadi muslim. Umur ayah beliau saat itu adalah 87, merupakan kawan kerabat karib dari ayah Adab Sahib. Ketika beliau mendengarkan tabligh melalui radio, katanya, beliau yakin bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah yang benar. Beliau mewasiatkan untuk menyampaikan pesan ini, kita harus berupaya dengan keras. Pesan jemaat maksudnya. Lalu imam tadi pun mengatakan hal yang sama seperti yang dilihat di dalam mimpi itu. Beliau bertabligh dengan karunia Allah Ta'ala 3.400 bai'at di sana. Masuk ke dalam jemaat. Lalu ada kampung Sederala, Dhaka, untuk tabligh. Ada orang-orang pun kumpul untuk mendengarkan. Tidak lama kemudian ada orang yang pergi beranjak dari tabligh tadi. Apa yang terjadi? Ada orang yang beranjak dari itu, lalu mereka membawa foto Hazrat Masih Maud Islam dan foto huzur. Lalu mereka mengatakan, ketika kamu memulai bertabligh, katanya, saya sudah mengira bahwa inilah yang pernah disebut oleh saudara kami dulu bertabligh mengenai ini. Karena saudara itu beliau pergi ke Ghana dan menerima bai'at di sana, di Burkina Faso, kota Burkina Faso, lalu menetap di sana. Ketika berjumpa di sana di Burkina Faso, melihat foto itu, foto Masih Maud Islam dan foto huzur di sana. Lalu alhamdulillah ada orang yang membawa jemaat tadi ke sini seperti yang dibawa oleh kakak saya itu. Lalu dengan karunia Allah Ta'ala saat itu lebih kurang 1.000 orang bai'at masuk dalam jemaat. Lalu Region Jima di Mali, Muallim Sahib menulis, suatu ketika ada seorang Ahmadi, Abdul Salam Dilawari Sahib, pergi ke kampung terdekat. Di sana orang penduduk di sana mengatakan, di sini sudah lama tidak hujan. Jika memang jemaat Anda benar, maka berdoalah supaya di sini turun hujan. Dan jika memang hujan, maka kami akan meyakini bahwa memang jemaat Tuhan ini jemaat benar. Karena pertolongan Tuhan menyertai Tuhan. Lalu Mukarram Abdul Salam Sahib salat nafal dan berdoa dengan khusyuk, dengan merintih. Ya Allah, untuk membuktikan kebenaran Imam Mahdi ini, turunkanlah hujan di sini. Lalu beliau berdoa, memperlihatkanlah tanda kebenaran Hazrat Masih Maud salam. Setelah doa, katanya, mulailah awan mendung muncul dan sedemikian rupa hujan lebat turun sehingga air pun menggenang. Lalu datang kepada Abdul Salam, lalu dikatakan beliau pun mulai mengetahui, beliau meyakini bahwa memang jemaat Ahmadiyah ini benar, katanya. Sehingga seluruh penduduk di kampung itu bai'at masuk dalam jemaat. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan tanda, tidak mesti bahwa selalu harus diperlihatkan tanda-tanda, tapi karena mereka memiliki fitrah yang baik, Allah Ta'ala menghendaki supaya mereka mendapat petunjuk, karena itu Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. This is a Muballigh Ghana, beliau wafat di sana. Beliau menulis kejadian, suatu peristiwa di Ghana. Di satu tempat dai ilallah kita penduduk di sana, ada tempat namanya Lambua. Orang penduduk di sana mengatakan kepada dai kita untuk berdoa supaya turun hujan. Karena beliau datang untuk
tabligh, lalu doa beliau dikabulkan dan pada malam itu turun hujan yang lebat di sana. Setelah melihat tanda kebenaran Allah Masih Maud alaihi salam, mereka mendapatkan taufik untuk baiat, masuk dalam jemaat. Lalu di Ivory Coast, Amir Sahib Ivory Coast menulis, ada seorang perempuan Ahmadi yang baru baiat. Setelah masuk jemaat, katanya beliau mendapatkan ketentraman yang sejati. Ahmadiyah telah membukakan mata beliau akan kebenaran, sehingga beliau mulai melepaskan bid'ah-bid'ah karena ajaran Ahmadi merupakan ajaran Islam yang hakiki. Jadi segala macam bid'ah, kesulitan itu mulai hilang. Lalu sampai akhir hayat aku akan tetap di dalam jemaat ini, katanya. Jadi inilah baiat hakiki, untuk memiliki ajaran Islam yang hakiki, tidak hanya di mulut saja bahwa dia seorang Ahmadi dan terhindar dari segala macam bid'ah, lalu mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Jadi orang-orang yang mubayin baru ini, mereka menerima jemaat sedemikian rupa. Terkadang orang-orang Ahmadi yang lama mereka timbul kemalasan, kelalaian. Mudah-mudahan mereka bisa menciptakan ruh yang segar seperti ini. Jadi orang-orang yang mubayin baru ini jangan sampai justru mereka malah menjadi guru Ahmadi lama, katanya. Jadi ada seorang wanita Ahmadi mubayin baru menulis, setelah baiat, dalam kerohanian beliau muncul kemajuan, ada rasa cinta, ada salat dan ketentraman, dan kondisi beliau semakin baik. Selain itu, dengan perantaraan ilmu kalam Ahmadiyah, beliau memiliki pengetahuan yang semakin bertambah. Bagaimana timbul perbaikan, revolusi dalam diri beliau, lalu ta'alluq billah semakin kuat di dalam diri beliau. Jadi inilah yang harus diupayakan oleh Ahmadi untuk meraihnya. Lalu Mubalik in charge Kanakari menulis, ada seorang namanya Sila Sahib untuk membangun masjid di kampungnya. Lalu saya katakan kepada beliau, saya memperkenalkan jemaat kepada beliau dan menyampaikan berkenaan kedatangan Masih Maud alaihi salam. Setelah melalui diskusi yang panjang, beliau sangat senang. Tuhan telah membukakan mata saya, katanya. Sebetulnya saya berhasrat supaya Tuhan datang ke kampung saya untuk menyampaikan pesan ini ke semua orang. Lalu berdasarkan program itu saya pergi ke kampung beliau. Dengan karunia Allah Ta'ala, semua penduduk di kampung itu dan 5 kampung lainnya baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Teman mengatakan, Sila Sahib, semenjak saya baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, timbul perubahan rohani dalam diri saya yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau telah mewakafkan 2 anak beliau. Jadi anak pertama anak beliau masuk ke dalam Jamiah Ahmadiyah Sierra Leone. Jadi saya mendapatkan ketentraman rohani yang saya cari selama ini. Benin Tringo Region Mubalik di sana mengatakan, ketika masjid dibangun di tempat itu, ada seorang pendeta Kristen melihat pembangunan masjid yang indah, beliau memuji, katanya, mengatakan, ini masjidnya siapa, katanya. Lalu mu'alim di sana mengatakan, ini masjid orang-orang Ahmadi yang sedang dibuat, dan kami semua adalah orang Ahmadi. Lalu pendeta Kristen tadi mengatakan, saya tinggal di sini sudah sejak lama. Saya mendapatkan karunia
untuk mendengarkan tabligh Ahmadi ini, dan orang ini adalah orang-orang benar, dan kalian telah mengikuti jemaat yang benar. Lalu muallim bertanya, jika menurut tuan jemaat ini jemaat benar, kenapa tuan tidak ikut serta dalam jemaat ini? Sang pendeta mengatakan, Islam, yakni Ahmadiyah, pastilah jemaat yang benar, agama yang benar. Saya terpaksa berada dalam agama saya, tapi yang hakikat adalah kalian adalah benar. Tapi ada juga orang yang mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala, dan padahal mereka tidak terpaksa. Tapi bagaimana pendeta Kristen di Kongo ini ada menerima Ahmadiyah dan mendapatkan perubahan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun saya bekerja sebagai pendeta dan mengajarkan orang-orang mengenai ilmu agama, tapi ketentraman hati dan perasaan kedekatan Allah Ta'ala saya tidak pernah mendapatkannya sebelumnya, seperti yang sedang saya rasakan sekarang melalui Ahmadiyah. Ada satu teman kita di Aljazair, saudara kita, keluarga beliau masuk dalam jemaat. Jadi ibu beliau melihat di dalam mimpi datang ke rumah beliau, ada syekh dan memberikan ajaran Islam kepada anak beliau. Sedemikian rupa mendapatkan dampak yang baik di rumah. Lalu ada kecintaan terhadap orang itu. Ibu beliau menulis, suatu ketika anak beliau melihat TV dan merubah-rubah channel, tiba-tiba berhenti di channel MTA. Pada saat itu ada gambar huzur di TV, di MTA. Lalu dia sangat bahagia dan mengatakan, inilah orang yang saya lihat di dalam mimpi itu, katanya. Lalu dia mulai dawam melihat MTA. Dari itu dia mengetahui bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh zaman masa itu setelah datang, katanya. Jadi lalu pada tahun 2013 beliau bai'at masuk dalam jemaat. Setelah bai'at beliau menulis, jadi segala macam kedukaan dan kekhawatiran yang saya rasakan setelah masuk dalam jemaat Ahmadiyah berubah menjadi kebahagiaan. Atas lingkungan yang buruk yang saya khawatirkan untuk tarbiyat masyarakat, lingkungan, saya khawatir jadi membawa anak-anak ke dalam lingkungan Ahmadi jemaat ini sangat luar biasa. Jadi hendaknya itu mengambil pelajaran baik jemaat lama maupun jemaat baru, bahwa jika kita membiarkan anak-anak bergabung dalam lingkungan jemaat akan mendapatkan tarbiyat yang baik. Jadi bagaimana Mubayin baru ini mengatakan bahwa kekhawatiran yang selama ini saya rasakan mengenai tarbiyat anak, sekarang saya sudah tidak khawatir lagi karena anak-anak bergaul dalam lingkungan jemaat. Lalu ada Mubalik Kongo menulis, ada Provinsi Kongo, Tutu Sahib, beliau melihat mimpi bahwa melihat kiblah itu, arah kiblah itu di berbagai arah. Ada sebagian orang yang melihat kiblah-kiblah lainnya. Beliau tidak paham apa maksudnya mimpi ini. Lalu setelah itu beliau mengatakan, pada tahun yang lalu datang jemaat ke sini. Di sana ada seorang pria melakukan perjalanan 260 datang ke jemaat Ahmadiyah untuk lebih menyelidiki lagi mengenai jemaat. Setelah melakukan penyelidikan, datang di sana. Lalu diutuslah seorang mu'alim untuk menemani. Ketika mu'alim kita sampai di sana dan menjelaskan mengenai Islam yang hakiki, lalu beliau menerima itu. Dan orang ini menerima dan mengatakan kepada orang lain bahwa mimpi yang telah saya perdengarkan saat itu kepada Tuhan, ini mengisyaratkan kepada Ahmadiyat dan Islam yang hakiki. Setelah itu 17 orang bai'at. Setelah itu dibukalah camp tabligh juga untuk medical juga, untuk kesehatan.
ada seorang siswa medical di sana menyerahkan kapling tanah untuk jemaat di sana, menghibahkan, dan jemaat semakin bertambah di sana, baiat juga semakin banyak. Jadi berkenaan berubahnya kiblat tadi adalah karena kiblat umat muslim satu saja sebetulnya. Maksudnya adalah bukanlah kiblat yang secara zahir. Maksudnya kiblat arah hati tadi berubah-ubah. Perlu juga untuk timbul perhatian kepada Allah Ta'ala. Jadi hendaknya kita selalu beringat bahwa sebagaimana kita mengarah kepada kiblat jadi ibadah, melainkan hati justru harus mengarah kepada itu. Karena itu ibadah dilakukan Allah dengan penuh keikhlasan, berupaya untuk berusaha mengetahui hakikat wujud Allah Ta'ala. Jadi Mubalik in charge Guinea Conakry menulis ada 200 km jauh dari Conakry ada satu kampung di sana, dengan karunia Allah Ta'ala, karena rabtah yang terus menerus di sana, sehingga seluruh penduduk kampung itu dan sekitarnya baiat masuk dalam jemaat. Melihat jumlah jemaat yang banyak di sana, kami berpikir untuk membuat satu jemaat yang tangguh. Ketika kami datang di sana untuk mendirikan nizam, orang-orang di sana sudah menunggu. Beliau adalah seorang imam masjid jami. Beliau pun ikut baiat masuk dalam jemaat. Ketika kami memberitahukan kepada beliau bahwa kami akan mendirikan jemaat ini secara kokoh di sini, beliau mengatakan, kami siap untuk itu. Masjid besar ini adalah milik Tuhan. Bahkan seluruh kampung ini adalah milik Tuhan, katanya. Kami sangat bahagia karena Ahmadiyat dan Islam yang hakiki, kami telah menerimanya. Kami telah mendapatkan itu dalam kehidupan kami yang sangat berharga ini, katanya. Dan mata kami telah terbuka dan kami telah nampak kepada kami wajah Islam yang hakiki. Amir Sahib Kongo menulis, ada tempat yang sangat jauh, Labuto, disampaikan pamflet ke sana. Orang-orang mendapatkan pamflet dan berhubungan dengan jemaat melalui email, lalu dikirimlah seorang mubalik. Mubalik tadi tinggal di sana selama 3 bulan dan bertabligh kepada para pejabat, dan di sana dibuatlah satu diskusi soal jawab di sana. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat sudah berdiri di sana dan lebih dari 60 orang baiat masuk dalam jemaat. Bagaimana keikhlasan jemaat ini semakin bertambah, sehingga sebagian orang 2014 bulan Juni datang untuk menghadiri jalsa, dan mereka menempuh jarak 600 km dengan orang yang tinggal di Eropa di sini, di negeri yang maju ini, tidak akan bisa membayangkan bagaimana 600 km yang bisa ditempuh dalam 6 jam, di mana tidak ada kendaraan, sedemikian rupa sulitnya. Tidak hanya itu, di Kongo ini karena banyak sekali sungai-sungai, sehingga harus menempuh melalui perahu tongkang. Jadi 300 km tadi ditempuh dengan perahu, dan untuk menempuh 300 km lagi jalan darat, tapi mereka tidak punya uang untuk menyewa mobil. Akhirnya mereka menyewa sepeda yang kondisinya sudah buruk, sehingga terpaksa untuk menggunakan sepeda yang buruk tadi, yang sudah butut tadi, untuk menempuh perjalanan. Jika kita melihat kondisi itu, sehingga tidak bisa meyakini bagaimana menempuh perjalanan tadi dengan sepeda yang sangat kondisinya buruk. Dengan karunia Allah Ta'ala,
bagaimana mubayin baru ini memiliki keimanan yang luar biasa dan Allah Ta'ala senantiasa mengembangkan, meningkatkan keimanan mereka. Lalu Mubalik Silsilah Lunggi menulis di region Lunggi ada di tabligh kepada orang di kampung situ. Lalu orang tadi ingin beat masuk dalam jemaat, tapi ada seorang imam Ghair Ahmadi yang datang dari Saudi dan sangat terkenal di kampung itu. Orang itu memprovokasi orang-orang untuk menentang jemaat, sehingga orang-orang mulai mengingkari jemaat. Lalu mengatakan, Imam Sahib tadi dipanggil, diundang ke dalam jalsa kita. Setelah ikut jalsa, Imam Sahib melihat proses jalsa, dan pada hari kedua jalsa itu, pada malam hari bersama beberapa orang datang ke hadapan Pak Mubalik, mengatakan di hadapan orang-orang bahwa dengan aku bersumpah bahwa jemaat Ahmadiyah inilah benar, dan sejak saat ini aku tidak akan pernah menentang lagi jemaat, dan jika ada orang-orang yang mau beat silahkan saja, katanya, aku tidak akan melarangnya. Jadi orang-orang yang memiliki fitrat yang baik, ada juga ulama-ulama seperti itu. Dan tidak hanya itu saja yang merusak, tidak hanya orang-orang yang merusak keimanan orang-orang saja, ada juga orang seperti ini memiliki fitrat baik. Ada Hafiz Muhammad Sahib menulis, beliau melihat program di MTA. Saya sudah beat selama 6 bulan. Setelah melihat MTA ini, Allah Ta'ala menjadi saksi, tapi saya tidak bisa mengisi formulir beat. Semua saya telah sedemikian bahagianya karena saya sudah mengenal kebenaran. Untuk kebenaran Imam Mahdi, saya sendiri merupakan tanda dalam hal ini, karena tahun 2008 secara tiba-tiba saya melihat MTA. Di sana sedang dibahas nasikh dan mansukh. Saya mengenai Imam Mahdi, saya tidak mengetahui sedikit pun. Saya tertarik dengan program tadi, acara tadi. Lalu berkenaan dengan hakikat jin, ada program Ahwalul Mubashir. Lalu saya semakin mengakui kebenaran jemaat ini setelah melihat acara-acara itu, dan itu terus berlanjut. Setelah itu, pada tahun 2013, 6 bulan sebelumnya, 6 bulan yang lalu, pada 2013, melihat bagaimana Hadrat Masih alaihissalam sebetulnya telah wafat. Beliau sangat bahagia katanya melihat itu. Lalu beliau beat masuk dalam jemaat. Lalu dari Aljazair, Abdul Hakim Sahib menulis, saya ikut serta karena jemaat-jemaat agama orang mulai tertarik menyebarkan teroris, dan mereka mulai merampas harta orang-orang dengan membunuh. Jadi inilah keadaan mereka. Tugas kita adalah untuk menyelamatkan orang-orang dari rampasan, dari sikap mereka. Dan saya selalu berdoa, katanya, semoga Allah Ta'ala membebaskan kami dari kondisi buruk seperti ini. Saya sangat keheranan, ada seorang muslim bagaimana bisa terpikir untuk membunuh muslim yang lainnya, katanya. Dan itu dilakukan atas nama jihad dan Islam. Apakah ketika Imam Mahdi datang nanti, Imam Mahdi pun akan membunuh seperti ini? Umat Islam dengan segala penentangannya dan fatwa kufur tadi, bagaimana mereka bisa bersatu dalam satu tangan? Teman kawan lama saya, Abbas Sahib, yang sudah beat atas jemaat, tapi saya tidak tahu, katanya. Saya berjumpa dan berdiskusi berbagai perkara. Beliau menjelaskan tafsir Quran Karim yang tidak pernah saya dengarkan sebelumnya, dan logik sekali. Setelah mendengarkan hal itu, saya mulai tertarik. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala 100 tahun yang lalu telah mengutus Imam Mahdi di India, dan beliau bagaimana beliau mengalahkan para pendeta dengan tulisan beliau. Setelah mendengar itu, saya mengira bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa saya
Lalu saat itu saya mengisi formulir beat dan masuk ke dalam jemaat yang indah ini. Beberapa hari setelah itu saya melihat dalam mimpi saya berada di lapangan yang gelap. Lalu ada seorang suci, orang tua yang memegang tangan saya. Kami sampai di laut. Di sana ada perahu yang ada penumpangnya di sana seorang, seolah-olah beliau sedang menunggu kita. Kami bertiga naik perahu itu. Saya berpikir dalam hati, siapa orang-orang ini? Orang yang suci yang membawa saya. Beliau mengatakan kepada saya bahwa aku adalah Rasulullah SAW dan ini adalah Imam Mahdi, Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Lalu perahu tadi sampai kepada kapal laut. Lalu dua orang tadi berkata kepada saya, masuklah ke dalam kapal laut ini, kamu akan menjadi keluarga yang hakiki, katanya. Dari Imam Mahdi tadi. Lalu Hazrat Masih Maud, bagaimana kalam Hazrat Masih Maud Islam berpengaruh dalam hati. Saya guru sejarah geografi. Meskipun Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat yang itu kepada saya maju, saya memiliki rumah, tapi saya terus terjerumus dalam dosa-dosa. Sampai-sampai Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada saya untuk beat. Dan saya mulai menelaah buku-buku Masih Maud alaihissalam. Saya merasa bahwa ini merupakan obat bagi luka saya dan pengobatan bagi ruh saya. Lalu saya terpikir untuk tazkiyah nafs. Bagaimana perasaan ini membangunkan saya bahwa Allah Ta'ala senantiasa menolong saya, menyertai saya. Lalu dari Jepang, ketua jemaat kita menulis bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan pertolongan kepada anggota jemaat. Syekhupura yang syahid di Syekhupura, Khalil Ahmad Sahib, yang saya sampaikan di dalam khutbah saya, kawan Jepang kita yang bergaul sudah 6 bulan dengan jemaat, ada telepon dari beliau. Beliau mengatakan bahwa saya ingin beat. Lalu dipanggillah orang itu ke masjid, lalu beatlah. Beliau berkenaan dengan, lalu beliau beat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau masuk dalam pengorbanan harta juga. Nizam pengorbanan harta. Amir Sahib Yadgir menulis, ada seorang pemuda yang awalnya beliau adalah seorang Hindu. Beliau menempuh pendidikan BSc. Ada seorang khudam kita juga belajar dengan beliau. Lalu orang Hindu tadi meminjam notebook kepada beliau untuk menulis. Lalu khudam kita memberikan notebooknya. Di sana tertulis hidup kemanusiaan dan cinta kepada semua orang, tidak kepentingan kepada orang lain. Bagaimana pada saat itu kekacauan di mana-mana, beliau berpikir tidak ada pesan yang lebih baik dari pesan ini. Melihat love for all tadi. Lalu bagaimana berpengaruh dalam diri beliau, orang Hindu tadi. Lalu bertanya kepada hudam kita tadi berkenaan Ahmadiyat. Setelah menelaah buku, beliau mengetahui bahwa jemaat Ahmadiyah merupakan jemaat yang benar, yang untuk menyebarkan perdamaian dan untuk mengutuhkan kemanusiaan. Setelah mengetahui semakin dalam, dia merasa tentram dan puas. Lalu pada tahun 2014 Maret beliau baiat masuk dalam jemaat. Jadi tidak hanya teriakan saja, tapi kondisi amalan juga, karena ini merupakan sarana tabligh yang jadi tidak hanya dengan menyampaikan taklim kita, tapi ketika orang melihat amalan kita sendiri akan timbul perhatian. Jadi setiap Ahmadi memiliki tanggung jawab yang besar untuk ini. Dari Mesir ada seorang saudara kita Mahmud Sahib, dengan aku bersumpah bahwa tuan-tuan ini berada dalam kebenaran. Semoga dunia ini mengikuti kalian. Alhamdulillah, ayah kami telah baiat dan kakak saya, lalu ibu saya, lalu saya, lalu keponakan saya,
sepupu saya. Lalu dari Mubalik Bosnia menulis, tahun lalu untuk islah amalan, mengislah perbuatan, berkenaan itu saya pernah berkhutbah. Ada orang yang hadir untuk salat subuh. Di kampung itu sangat dingin cuacanya saat itu, dan sebagian ghair Ahmadi mereka datang dengan menempuh perjalanan sampai 40 km. 10 km. Karena rumahnya di perbukitan sehingga perjalanan pun sulit, dan beliau pun membawa teman-teman untuk salat di sana. Dari Macedonia, kawan Ahmadi menulis, nama istri saya, bagaimana ada perubahan di dalam istri saya setelah baiat masuk dalam jemaat, bagaimana meramaikan masjid. Ada contoh lain, nama istri saya adalah Reza, ikut serta dalam Jalsah Salonah Germany. Sebelum itu dia tidak memakai pardah katanya. Saya sangat berterima kasih katanya. Setelah saya mendengarkan khutbah di acara lajnah ini, saya mulai untuk memakai pardah katanya. Lalu teguh dalam kejemaatan. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau maju dalam keimanan. Jadi orang-orang yang mubayin baru ataupun yang mereka terbelakang dalam talim Islam, mereka baiat masuk dalam jemaat dengan karunia Allah Ta'ala, mereka berupaya untuk memiliki taklim yang benar ini. Untuk itu, anak-anak kita, para LI, pemudi juga hendaknya mereka mengamalkan ajaran Islam yang hakiki. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, hendaknya mereka amalkan. Pardah pun merupakan perintah yang sangat penting. Jadi kejadian-kejadian yang banyak ini hanya segelintir saja yang saya sampaikan, yang sering saya baca dalam laporan-laporan kepada saya, bagaimana Allah telah memperlihatkan tanda-tandanya, dan bagaimana Allah telah menganugerahkan petunjuk kepada orang-orang melalui mimpinya. Bagaimana para penentang justru mengubah hati orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Bagaimana pendeta Kristen mengakui kebenaran Islam. Bagaimana setelah beriman kepada Imam Masih Maud Islam, orang-orang maju dalam ilmu dan irfan. Bagaimana kondisi orang-orang Ahmadi semakin perhatian, tim maju untuk lebih baik lagi. Apakah semua hal ini merupakan hasil dari upaya manusia? Tidak. Melainkan pastilah hal-hal ini merupakan dukungan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini bukti kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Rasulullah SAW sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, jadi imam yang datang di akhir zaman ini setelah membuktikan kebenarannya, sedang membuktikan keluar biasaan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang pada hari ini pun wujud Allah Ta'ala itu semakin dikenal oleh orang-orang. Orang bertanya-tanya apakah Tuhan ini ada atau tidak. Bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang yang memiliki fitrat baik bahwa Tuhan itu ada. Tapi sangat disesalkan, sayang sekali, orang-orang yang meskipun mereka umat muslim dan mengetahui nubuatan Rasulullah SAW, mereka tetap tidak beriman. Hanya mereka masuk ke dalam, mereka mengingkari kebenaran ini. Seorang Nasrani, seorang yang tidak memiliki agama, seorang Hindu, mereka mengakui bahwa tanda-tanda ini merupakan dalil akan kebenaran Islam dan
Tapi meskipun ada orang yang muslim, meskipun muslim, alih-alih bertanya jalan hidayah, mereka justru malah bertanya kepada para ulama jalan-jalan ini yang mengenainya. Allah Ta'ala Rasulullah telah mengatakan sebelumnya bahwa ulama ini merupakan akar dari kefasadan di dunia ini. Jadi hendaknya kita berupaya untuk supaya iman kita maju dan berupaya juga untuk umat muslim. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan akal kepada mereka dan beriman kepada imam zaman dan menjadi orang yang menuntun dunia kepada kebaikan. Pada masa ini kondisi umat muslim dunia sangat disayangkan. Bagaimana pemimpin umat Islam berbuat zalim kepada rakyatnya karena tidak ada keadilan, karena mereka tidak mendapatkan keadilan, mereka menentang para pemimpin mereka. Orang-orang yang menyembah mereka membuat grup-grupnya masing-masing, berbagai firqah saling menyerang firqah-firqah yang lainnya. Sebelumnya Syiah Sunni beradu dan pemerintah menghakiminya, tapi justru sekarang pemerintah itu yang ikut serta dalam, yang terperangkap di dalam perleraian tadi dengan bagaimana Irak, Iran, bagaimana kondisi Saudi Arabia, ya, atas nama membela Yaman mereka menyerang Houthi. Jadi ini sangat resiko yang sangat besar untuk terciptanya peperangan. Bagaimana mereka Houthi tadi ingin melemahkan umat Islam dan mereka berhasil dalam hal ini. Sebelumnya secara langsung menyerang, tapi sekarang mereka mengadu domba untuk meraih maksud-maksudnya Houthi ini. Dan umat muslim dunia tidak memahaminya hal itu. Apa yang sedang dilakukan oleh ini. Mereka tidak berpikir bahwa apa sebab-sebabnya, apa yang dampak dari ini semua. Mereka tidak berpikir kenapa Allah Ta'ala orang-orang yang timbul kefasadan yang luar biasa dalam umat Rasulullah SAW ini. Kenapa setelah sampai kepada keluhuran umat Islam mulai degradasi lagi? Untuk terhindar dari degradasi ini dan untuk melangkah pada jalan kemajuan hanya ada satu cara, itu adalah yang telah diberitakan oleh Ta'ala. Jadi berimanlah kepada Masih Maud. Alih-alih berfirqah-firqah, jadilah satu umat dan berkumpullah di bawah tangan Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Untuk itu kita harus berdoa banyak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan menerima. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah hadir dan salat jenazah gaib. Yang hadir Mukarram Intisar Sahib ini pada tahun 2015 Maret pada umur 50. Beliau wafat di Boston, Amerika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Iftikhar Ayaz menulis, lahir di Tanzania. Ini merupakan cucu Maulana Abdul Atta Zalandari dan beliau orang yang mukhlis dan sering tilawat dan tahajud. Beliau jurusan engineering di London University. Beliau sangat itaat kepada nizam jemaat dan khilafat. Beliau pernah jadi sadar Majlis Khuddam Ahmadiyah di Tuvalu di London. Beliau sebagai kaid Atfal Khuddam. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris mal jemaat. Bagaimana
Banyak sekali orang baiat melalui perantaraan beliau, dan beliau sangat dawa membayar canda. Sejak 3 tahun yang lalu, beliau tinggal di Amerika, dan dokter pun sudah menyerah dalam hal ini. Jadi beliau adalah seorang anak, suami, bapak yang luar biasa. Selain beliau ada istri, ada putra beliau yang berumur 9 tahun. Beliau keponakan Ataul Mujib Sahab Rashid. Semoga Allah telah menganugerahkan ampunan kepada beliau dan memberikan kesabaran kepada orang yang tinggalkan. Jenazah yang kedua adalah Azizam Wasim Ahmad, mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Kadian, pada tahun 2015 wafat di Derya di Sungai Bias, tenggelam di Sungai Bias. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah melakukan pencarian selama 4 hari, tempat beliau ditemukan sekitar 2 km dari tempat beliau tenggelamnya. Tidak ada tanda-tanda beliau, tidak ada bau busuk juga tidak ada, dan tidak ada tanda-tanda. Setelah jenazah beliau dibawa ke Kadian, lalu sebelum salat zuhur 2 hari yang lalu dimakamkan di jenazah di Baitul Maqbarah. Beliau lahir pada tahun 95 di daerah Telangana. Beliau Ahmadi keturunan. Kakek beliau baiat pada masa Khalifatul Masih Tsani dengan melalui perantaran sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam, baiat. Wasim Ahmad marhum masuk ke Jamiah Ahmadiyah, muwakafkan di Jamiah Ahmadiyah pada tahun 2013, dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau adalah seorang anak siswa yang cerdas, dan beliau orang periang, memiliki semangat pengkhidmatan yang luar biasa. Ketika beliau pulang pada musim liburan, pergi ke rumah beliau bermain dengan orang-orang gair, tapi ibu beliau sangat khawatir jangan sampai beliau terpengaruh oleh orang-orang gair. Lalu Wasim menjawab kepada ibunya, "Saya sudah belajar 1 tahun di Kadian, Bu. Saya sedang bertabligh kepada orang-orang gair ini, karena jika ditabligi orang yang seumur, mereka akan mendapatkan taufik." Kita berdoa supaya anak-anak gair tadi mendapatkan taufik untuk baiat. Teman-teman yang lain mengatakan ketika kami membangunkan beliau untuk tahajud, beliau sudah terbangun lebih dulu, dan beliau selalu sangat murah senyum. Almarhum meninggalkan ibu yang sudah lemah juga dan sering sakit-sakitan. Ada 2 kakak beliau juga. Salah satunya adalah wakaf zindagi sebagai muallim. Ada 2 kakak perempuan juga. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah, meninggikan derajat beliau, dan menganugerahkan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.